出したくて輝きたくて I say I'll never lose my way. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus. Di video kali ini gue bakal bahas Daigo Madoka, Human Form Ultraman 3. Kenapa gue bahas dia? Pertama karena gue ngefans banget sama Ultraman 3. Dan yang kedua karena menurut gue menarik. Jadi gue bahas fakta-fakta atau kisah dia. Dan akan kita ambil pelajaran apa yang bisa kita pelajari dari Daigo Madoka. Langsung aja kita bahas. Seperti yang gue bilang tadi, Daigo Madoka adalah Human Form Ultraman 3 karena dia ini sebenarnya adalah reinkarnasi. Jadi dulu Ultraman 3 ada di bumi, kemudian dia kembali ke tempat asalnya dan meninggalkan tubuhnya di piramida 3. Setelah 30 juta tahun kemudian, dia bereinkarnasi menjadi Daigo Madoka. Daigo kemudian menggunakan tubuhnya tadi untuk bisa bertarung sebagai Ultraman. Setelah tubuh itu nggak bisa digunakan lagi, dia malah mendapatkan kekuatan aslinya. Jadi bisa balik lagi menjadi Ultraman 3. Nah, ketika Ultraman 3 terlahir kembali menjadi manusia, dia ini benar-benar beda dari yang dulu. Tiga Dark terkenal dengan kekuatannya yang luar biasa. Bahkan dia adalah pemimpin Giant of Darkness. Tapi ketika terlahir kembali menjadi manusia, Daigo Madoka sama sekali nggak punya bakat. Di antara semua member Guts, cuma Daigo yang nggak punya bidang khusus. Yazumi ahli analisis, Shinjo maupun Rena, mereka adalah pilot andalan Guts. Hori adalah ilmuwan, Murakata ahlinya strategi, dan Iruma ya jelas banget lah, dia punya karisma sebagai pemimpin. Tapi Daigo sama sekali nggak punya bidang khusus. Sebelum masuk ke tim Guts, Daigo itu cuma sekedar supir yang tugasnya tuh nganterin orang, nganterin barang. Nilai akademis dia juga nggak bagus-bagus banget. Alasan dia masuk ke dalam Guts, ya karena dia adalah sosok pemberani. Dia menyelamatkan Jenderal Sawai, jadi Sawai pun langsung mikir, wah ini orang berani banget nih, dan juga baik hati. Jadi ya kelebihan Daigo cuma itu. Tentunya sebagai orang yang nggak punya bakat, Daigo nggak pernah punya impian yang aneh-aneh atau impian yang tinggi. Dia cuma pengen hidup sebagai manusia biasa. Tapi mimpi Daigo ini nggak berjalan dengan mulus. Ternyata dia adalah Ultraman 3. Jadi buat kalian yang merasa nggak punya bakat, nggak merasa punya keahlian apa-apa, bisa jadi kalian sebenarnya Ultraman. Oke, kenapa gue bilang nggak mulus? Karena emang setelah Daigo tahu dia Ultraman, dia tuh beneran nggak terima dengan takdirnya. Tapi ya mau nggak mau harus diterima juga, karena dengan adanya kekuatan ini, dia bisa membantu banyak orang. Bahkan Ultraman 3 ini sampai jadi Ultraman pertama yang memilih untuk menyelamatkan umat manusia. Karena dulu di masa lampau, Ultraman nggak mau ikut campur masalah manusia. Kalau manusia pengen musnah ya udah musnah aja. Tapi Ultraman 3 sekarang kan berbeda. Dia juga manusia. Impian Daigo yang ingin hidup menjadi manusia normal sempat terwujud, tapi cuma sebentar banget karena setelah itu dia mendapatkan kekuatannya lagi. Saat itu Daigo punya pilihan sih. Dia mau jadi Ultraman untuk melawan masa lalunya, atau bisa aja nggak jadi Ultraman lagi, hidup tenang selama 100 tahun ke depan. Tapi setelah itu musuhnya akan mengacak-acak bumi. Di sini Daigo memilih untuk berubah jadi Ultraman dan menghadapi musuh-musuh lamanya. Dan setelah itu Daigo pun akhirnya bisa mewujudkan keinginannya sebagai manusia normal. Walaupun tinggalnya nggak normal sih, malah tinggal di Mars. Nah, jadi itu dia pembahasan kita kali ini, mengenal Daigo Madoka lebih dekat. Pelajaran yang bisa kita ambil dari sini, pertama, nggak masalah kalau kita nggak punya bakat, tapi ingat kita harus tetap menjadi orang baik dan harus jadi orang yang pemberani. Kedua, kita belum tentu bisa mendapatkan kehidupan yang bahagia-bahagia aja. Pasti ada aja cobaannya. Kayak Daigo tadi lah, dia tuh cuma manusia biasa, tahu-tahu ternyata Ultraman. Tapi di situ Daigo menerima takdirnya. Jalani aja walaupun nggak suka, dan mungkin nanti pada akhirnya kita benar-benar akan mendapatkan yang kita inginkan. Ya, itulah kisah dari Daigo Madoka, sebuah ending yang sangat membahagiakan untuk dirinya. Tapi kalau untuk fans Ultraman 3 kayak gua, merasa kesel sih, aduh kenapa sih? Kok nggak jadi Ultraman 3 lagi? Tapi ya balik lagi, secara story ini bagus banget, karena bener-bener happy ending. Impian MC kita terwujud. Yaudah segini aja video kali ini. Apalagi pelajaran yang bisa kalian ambil? Komentar aja di bawah. Kita close videonya seperti biasa. Terima kasih telah menonton and see you next time.